Jadi yang pertama-tama itu kita akan login kepada akun admin. Di sini ada pilihan bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Contohnya untuk bahasa Indonesia seperti ini. Lalu untuk bahasa Inggris seperti ini. Nah, lalu ini adalah tampilan dashboard, tampilan awal. Lalu kita bisa ke setting. Nah, pada setting ini kita bisa mengubah pasportnya. Nah, jika pasportnya tidak 8 karakter atau punya satu kapital, itu akan kasih peringatan seperti ini. Jika paspor tidak match juga akan menjadi warning juga. Lalu akan muncul notifikasi jika pasportnya berhasil diubah. Lalu pada menu project, kita bisa input data. Jadi kita bisa pilih karyawan, dan juga tanggalnya otomatis tanggal hari ini dan deadline. Ini bisa kita pilih. Nah, lalu untuk menu jadwal, ini contohnya kita bisa input jadwalnya dan juga edit. Lalu selanjutnya adalah tabel karyawan. Jadi pada tabel karyawan ini terdapat data karyawan. Nah, kita bisa lihat KTP-nya, lalu kita juga bisa lihat detailnya. Tampilan detailnya akan menjadi seperti ini. Kita coba ubah dikit. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya adalah tabel penilaian. Pada tabel penilaian ini kita bisa melihat data-data penilaian. Juga kita bisa input dan juga hapus. Untuk input kita bisa pilih namanya, lalu masukkan skornya dan komentarnya otomatis terisi. Lalu selanjutnya adalah tabel kehadiran. Tabel ini kita bisa input kehadirannya,
seperti ini nanti tampilannya. Lalu kita juga bisa melihat siapa saja yang hadir. Lalu selanjutnya adalah daftar gaji. Nah, pada daftar gaji ini kita bisa melihat gajinya, juga kita bisa input datanya. Lalu tampilan untuk inputnya akan seperti ini, kita bisa pilih nama karyawannya, juga periodenya kapan, gajinya berapa, tunjangannya berapa, dan juga potongannya berapa. Lalu kita simpan. Maka data akan secara otomatis akan muncul tabel. Terus selanjutnya adalah rekrutmen. Jadi pada tabel rekrutmen ini, data yang ditampilkan dalam tabel adalah data yang akan merekrut diri. Nah, kita juga bisa masukin nama rekrutmennya, lalu kita juga bisa masukin CV, nah akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya adalah laporan. Pada laporan ini kita bisa membuat sebuah print dalam bentuk PDF. Kita pilih tanggal dan harinya dulu, lalu selanjutnya dia akan muncul seperti ini. Dia akan download. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Terus selanjutnya adalah log activity. Nah, pada log activity ini, pada kursus admin, kita bisa melihat semua aktivitas user-user. Jadi yang pertama-tama kita akan login ke akun karyawan. Nah, pada akun karyawan ini kita akan disambut dengan dashboard. Lalu kita akan menuju project. Nah, project ini kita kalau misalnya markdown, maka nanti statusnya akan menjadi hijau. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita nggak selesai lewat deadline, maka akan seperti itu. Bakal jadi merah. Lalu selanjutnya adalah ini adalah jadwal masuk. Lalu ini adalah permintaan. Nah, di permintaan ini kita bisa lihat suratnya atau print suratnya. Ini salah satu contohnya. Lalu di sini kita bisa input data. Otomatis nama karyawannya, tanggalnya hari ini. Kalau misalnya progresnya atau statusnya sedang diproses, maka tidak akan muncul tombol print surat. Lalu selanjutnya daftar gaji, tampilannya seperti ini. Lalu ada log activity, tampilannya seperti ini. Dia hanya bisa melihat aktiviti yang dilakukan oleh user ini aja. Lalu selanjutnya kita akan login ke akun baru, yaitu kita pertama-tama dulu kita akan register. Nah, register ini passwordnya harus 8 karakter, harus punya satu karakter besar dan hanya include number dan huruf. Nah, lalu
Pada tampilan awalnya akan seperti ini. Kita bisa melamar pada akun ini. Kita bisa input nama kita, lalu juga pekerjaan yang kita mau, lalu kita juga bisa masukin CV-nya. Lalu di sini juga ada log activity, di mana user hanya bisa melihat activity yang dilakukannya. Nah, jadi pada akun ini kita akan login sebagai super admin. Pada akun ini tampilan awalnya akan seperti biasa. Lalu pada akun ini kita bisa mengubah settingan web atau identitas web. Kita bisa mengubah nama title-nya dan juga kita bisa mengubah picture atau ikonnya. Lalu di sini akun ini kita bisa melihat semua aktivitas akun. Lalu di sini juga kita bisa mengembalikan data-data yang ingin kita kembalikan. Contohnya seperti ini.